Puji Tuhan, kita berada di minggu yang pertama di bulan yang baru. Haleluya. Tidak terasa 9 bulan sudah kita lewati di tahun 2022. Kalau ada di antara kita mungkin yang mengalami struggle yang cukup berat sepanjang tahun ini, tapi kalau saudara pagi hari ini bisa berada di tempat ini, saudara bisa beribadah bersama-sama, ini semua bukti bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam tema yang baru. Saya senang sekali. Tema bulan ini adalah Glorify the King Through Me. Memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, secara khusus sepanjang bulan ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana kehidupan kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bulan ini kita akan belajar banyak bagaimana hidup kita dipakai Allah menjadi alatnya. Karena panggilan kita, setiap kita punya panggilan yang sama, yaitu menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu perhatikan kembali suara gembala yang tadi kita sama-sama saksikan, Pastor Timotius Arifin menekankan buat kita bahwa garam dan terang dunia itu bukan untuk semua orang. Garam dan terang dunia itu untuk siapa? Untuk kita orang percaya. Bukan semua orang dikatakan terang dan garam dan terang dunia. Hanya orang yang sudah lahir baru, penuh dengan Roh Kudus. Mereka lah garam dan terang dunia. Saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Kita yang sudah ditebus, selamatkan oleh kasih karunia. Saya dan saudara punya tugas, panggilan yang sama, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu saudara gak perlu resign dari kantor dan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Yang kita perlu adalah resign dari semua keegoisan kita dan menjadi full heart, bukan full time. Amin. Kita harus jadi full heart, bukan full time. Kalau tidak semua orang dipanggil untuk jadi full time, tapi setiap kita dipanggil untuk full heart. Dengan sepenuh hati kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan di keluarga, melayani Tuhan di pekerjaan, melayani Tuhan di kampus kita, di tempat di mana kita belajar, melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Layanilah Tuhan dengan segenap hati kita, full heart. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara, hari ini saya akan berbicara sesuatu yang adalah hal yang menjadi pergumulan setiap kita, termasuk saya yang berdiri di depan saudara. Bahkan mungkin kita sering gagal di bagian ini. Mungkin kita masih bergumul dengan berat, atau mungkin kita tidak tahu kalau kita sedang bergumul tentang hal ini. Mungkin ketika nanti saya menyampaikan hal ini buat kita, mungkin beberapa dari kita akan tersadar bahwa ada hal-hal yang perlu dirubah dari kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya mengajak kita membaca bersama-sama Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu saudara bisa memperhatikan layar yang ada di depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang self-control atau penguasaan diri. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa seringkali yang membuat kita gagal untuk menjadi berkat buat orang lain karena kita gagal menguasai diri kita? Kegagalan kita yang paling sering terjadi sebenarnya adalah kita gagal mengelola, kita gagal menguasai diri kita. Kita bisa kontrol yang lain sesuai dengan ilmu yang kita punya. Kita bisa kontrol segala sesuatu yang ada di genggaman kita. Kalau kita menjadi pemimpin perusahaan atau kita menjadi pemimpin di perusahaan di mana kita bekerja, kita bisa kontrol semampu kita apa yang ada di bawah, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita bisa melakukannya karena memang kita punya kemampuan untuk itu. Tapi tidak semua yang memiliki gelar manager, director, mereka mampu untuk direct dan manage themselves. Tidak semua orang yang punya jabatan di kantor atau posisi di kantor sebagai seorang manajer itu mampu menguasai diri.
termasuk kita yang mungkin bukan manajer, kita yang mungkin bukan pimpinan, setiap kita bergumul dengan yang namanya self control, termasuk saya yang berhadapan dengan saudara. Beberapa hari ini di Indonesia, terutama buat orang percaya, kita sedang saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara mengikuti berita atau tidak, ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang suka buka YouTube, ya. Beberapa hari ini ada salah seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal yang gagal menguasai dirinya dalam membuat konten di sosial media, sehingga akhirnya harus menerima surat teguran langsung resmi dari Sinode Gereja Betel Indonesia hanya gara-gara gagal menguasai diri. Penguasaan diri ini bisa membuat akibat yang sangat fatal, bukan hanya untuk orang-orang biasa, tapi juga untuk orang-orang yang memiliki nama yang besar. Posisi kita, dimanapun kita berada, ketika kita gagal menguasai diri, ini akan menjadi sesuatu yang buruk, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga terlebih untuk diri kita sendiri. Nah, penguasaan diri ini penting karena dari semua buah-buah roh, kenapa penguasaan diri ditaruh di paling terakhir? Karena Alkitab ingin berbicara buat kita, percuma kita memiliki sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya kalau kita tidak punya penguasaan diri. Percuma kita punya semua yang ada, buah-buah yang lain mungkin berlimpah dalam hidup kita, tapi kita tidak bisa mengelola dengan baik. Kita tidak tahu kapan harus tertawa, kapan kita harus bersedih. Kita tidak bisa mengelola sukacita dengan baik, maka itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam kehidupan kita, kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang mungkin akan menjadi perwakilan kita sebagai orang percaya, bagaimana meresponi yang namanya penguasaan diri. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-24. Kita akan melihat Kisah Rasul 24 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu bisa mengikuti dari Alkitab Bapak Ibu Saudara atau mengikuti dari layar yang ada di depan. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 mulai. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri ini buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Di luar kekristenan ada konsep-konsep penguasaan diri yang biasa diambil dari filsafat-filsafat. Nah, kita tahu bahwa di luar kekristenan, di luar iman Kristen ada banyak sekali teori-teori yang dipaparkan untuk setiap orang supaya bisa menguasai diri, mampu menguasai diri. Ya kan, kita kan pernah mendengar ada yang bilang begini, kalau kamu mampu mengontrol emosimu, kalau kamu mampu mengontrol perasaanmu, kamu mampu menguasai dirimu. Kalau kamu mampu berpikir dengan positive thinking, ya, positive thinking, kamu akan mampu menguasai dirimu. Pertanyaannya, apakah benar dengan positive thinking kita bisa menguasai diri? Pertanyaannya, apakah benar kalau kita menguasai perasaan kita mampu menguasai diri? Atau pertanyaan yang lebih kritis lagi, apakah benar kita mampu menguasai perasaan kita? Apakah benar kita mampu menguasai pikiran kita? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya retorika, karena jawabannya pasti enggak. Kita nggak mungkin mampu menguasai perasaan dan nggak mungkin mampu menguasai pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari ini bahwa filsafat-filsafat yang mengajarkan tentang penguasaan diri yang bertebar luas di mana-mana hari ini,
Semua sedang membawa satu pengajaran yang berujung kepada antikristus, yang sedang memaparkan satu faham yang berkata bahwa manusia mampu tanpa Tuhan. Manusia mampu bertahan, manusia mampu menjadi lebih baik tanpa Tuhan, manusia mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Semua tergantung kamu. Semua tergantung kamu. Semua tergantung pilihanmu, ada di tanganmu. Apa yang kamu pilih itu yang terjadi. Kamu punya kuasa untuk memilih, kamu punya kuasa untuk menentukan. Semua tergantung kamu. Ada salah satu filsuf dari Romawi, yaitu dari Yunani. Filsafat Stoa itu berkata begini, orang yang dewasa adalah orang yang mampu menguasai dirinya dan tidak tergantung kepada apa yang ada di sekelilingnya. Jadi tergantung pada diri kita sendiri. Nah, kenapa Stoa yang saya ambil contoh? Karena ini yang paling terkenal menurut saya ya. Saya lakukan beberapa riset. Ternyata ini yang paling terkenal, filsafat Stoa. Mungkin kita nggak tahu tentang Stoa, tapi kita mungkin familiar dengan yang berkata seperti, ada kalimat yang berkata seperti ini. Kamu coba rubah pikiranmu. Kalau ada orang yang menyakiti kamu kontrol pikiranmu. Dia tidak sedang menyakiti kamu. Dia mungkin sedang berbuat sesuatu yang dia sedang mengasihi kamu dengan cara yang berbeda. Nah, begitu kan? Jadi kita berusaha memanipulasi pikiran kita, sehingga perbuatan yang jahat itu seolah-olah menjadi sesuatu yang baik untuk menghilangkan rasa sakit di dalam hati kita, sehingga kita tidak jadi marah, kita nggak jadi emosi. Dengan berpikir seperti itu kita bisa mengendalikan diri. Nah, itu prinsip Stoa. Atau kalau mungkin ada kita yang berantem di sini misalnya ya, jadi pukul gitu ya, terus sakit rasanya gitu. Kita udah mau marah nih, udah mau balik, tapi Stoa bilang begini, pikiranmu itu kuncinya. Kita berpikir begini, dia tidak memukul saya, dia hanya menyentuh saya tapi terlalu keras. Agak lucu ya, menyentuh saya tapi terlalu keras. Ya udah ditabok gitu. Bilang aja kamu digampar gitu. Tapi ilmu filsafat ini membuat manusia berusaha supaya kita itu mampu mengendalikan emosi kita dengan menguasai pikiran kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mampu menguasai pikiran kita dengan itu semua? Apakah filsafat-filsafat yang sangat bersifat antroposentris ini, berpusat pada diri sendiri ini, mampu mengubahkan kita? Jawabannya udah jelas tidak. Manusia tidak akan mampu mengubah dirinya sendiri. Kita tidak punya kemampuan sama sekali. Sekali lagi saya tekankan, manusia tidak punya kemampuan sama sekali untuk mengubah dirinya sendiri. Kita bahkan tidak mampu mengubah apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Manusia tidak punya kemampuan untuk memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi hari esok, apalagi mengubah sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu mengerjakan ini di dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita akan belajar dari seorang yang namanya Felix. Saya akan membagi khotbah pagi hari ini menjadi dua bagian dengan cepat tentunya ya. Yang pertama kita akan melihat bagaimana Paulus menjabarkan tentang penguasaan diri kepada Felix. Kalau kita lihat ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-25 boleh ditampilkan. Dikatakan seperti ini, ayat yang ke-25, pasal yang ke-24, ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak langsung berbicara tentang penguasaan diri, atau tidak selesai berbicara sampai di penguasaan diri. Tapi Paulus berbicara tentang kebenaran sebelum penguasaan diri, dan Paulus berbicara tentang penghakiman setelah penguasaan diri. Nah, ini penting untuk kita cermati bahwa di dalam iman Kristen penguasaan diri tidak bergantung kepada manusia, tapi penguasaan diri itu bergantung kepada dua hal yang pagi hari ini akan kita pelajari. Yang pertama, penguasaan diri itu berasal dari kebenaran. Penguasaan diri tidak dapat dilepaskan dari yang namanya kebenaran. Nah, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 boleh ditampilkan ya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebijakan dan kepada kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan,
Saudara perhatikan di situ. Sebelum ada penguasaan diri, ada yang dinamakan dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Dalam konteks ini tentu adalah pengetahuan tentang kebenaran. Nah, kebenaran apa yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat yang ke-25? Kebenaran apa yang dimaksudkan Paulus sebelum Paulus berbicara tentang penguasaan diri? Pengetahuan kebenaran apa yang dimaksudkan oleh Petrus ketika dia berkata, tambahkanlah kepada pengetahuanmu penguasaan diri. Dari teks yang kita baca, kalau Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu membaca pasal yang ke-24, ini berbicara tentang jalan Tuhan. Ya, karena di ayat yang ke-22 tadi kita baca, Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-22 tadi, Felix ini orang yang benar-benar memahami tentang jalan Tuhan. Nah, apa itu jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu adalah berbicara tentang predikat orang percaya pada zaman ini. Pada zaman di konteks yang kita baca. Jadi ini sejarah gereja, ya. Saudara nggak perlu catat ini, ya. Saudara hanya perlu tahu ini bahwa pada awal mula perkembangan orang percaya ada dua predikat yang diberikan. Yang pertama itu Kristen, mulai di Antioquia, itu berarti orang-orang yang mengikuti Kristus. Yang kedua itu adalah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Itu di Yerusalem, di tempat di mana orang-orang ini gereja mula-mula mereka dibangun di situ. Mereka disebut orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan? Apa yang membuat mereka disebut Kristen dan mengikuti jalan Tuhan? Mereka disebut Kristen dan mengikuti jalan Tuhan karena mereka percaya kepada berita Injil. Apa itu berita Injil? Roma pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Saya baca bagi setiap kita. Roma pasal yang pertama ayat yang kedua dan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keempat. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran mengikuti jalan Tuhan itu adalah orang-orang yang percaya kepada berita Injil bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, anak Allah yang kudus, yang datang dari surga ke dalam dunia, mati dan dibangkitkan, dimuliakan, naik ke surga, menebus setiap dosa orang yang percaya. Jadi secara sederhana Paulus mau kasih tahu dalam pembicaraannya kepada Felix, dia mau bilang begini, kamu gak mungkin bisa punya penguasaan diri kalau kamu tidak mengetahui dan tidak memahami dengan benar tentang Injil keselamatan, yaitu Injil Yesus Kristus. Kamu tidak mungkin mampu punya penguasaan diri. Sebelum kamu berbicara tentang penguasaan diri, kamu tidak akan pernah mampu bisa sampai ke sana kalau kamu tidak memahami tentang kebenaran bahwa Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, datang ke dalam dunia, mati dan disalibkan, dibangkitkan. Dia menebus setiap dosa orang yang percaya. Saudara, penguasaan diri buat orang yang tidak mengenal Allah itu bergantung pada diri sendiri. Kamu mampu menguasai dirimu kalau kamu positif thinking. Kamu mampu menguasai dirimu kalau kamu mampu mengontrol perasaanmu. Tapi semua itu adalah usaha yang sia-sia, karena semampu apapun kita menguasai pikiran dan hati kita, kita akan berjumpa dengan kegagalan. Tapi ini, bagi kita orang percaya di dalam iman Kristen, keunikan penguasaan diri dalam iman Kristen, penguasaan diri kita tidak bergantung kepada diri kita. Penguasaan diri kita bergantung kepada pengorbanan Kristus di kayu salib dan kepada iman kita kepada apa yang Dia kerjakan dengan sempurna di kayu salib. Kenapa kita mampu menguasai diri? Orang percaya menguasai diri ketika dia memahami betul bahwa Kristus telah menjadi contoh teladan yang sempurna tentang penguasaan diri. Saudara, bayangkan kalau Yesus gagal dalam menguasai diri. Ketika Dia akan ditangkap, Dia dihina. Kalau saudara baca dalam Alkitab, penghinaan yang diberikan kepada Yesus itu luar biasa, saudara. Kalau kita mungkin ya nggak usah dihina seperti Yesus lah ya. Orang salah bicara sama kita aja kita bisa tersinggung, marah-marah, nggak mau ketemu 3 minggu, 4 minggu, bahkan selama-lamanya kita nggak mau ketemu. Yesus dihina, diludahi, bukan oleh orang-orang yang memang Dia nggak suka. Dia dihina, diludahi,
direndahkan, bahkan ditelanjangi oleh orang-orang yang dia kasihi, yang dia sembuhkan, yang dia bangkitkan, orang-orang yang dia datang memberi mereka makan. Dia menunjukkan kuasanya yang luar biasa atas mereka. Dia menunjukkan kasihnya yang besar atas mereka. Tapi dia direndahkan, dia ditangkap, dia dituduhkan tuduhan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Di kayu salib dia berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, can you imagine kalau Tuhan pada saat itu direndahkan, kemudian dia gagal merendahkan, dia gagal menguasai diri, kemudian dia berkata, "Ayo kalian semua," tahu-tahu mati semua yang ada di situ. Ya, waktu tangannya mau dipaku, kemudian dia menunjukkan kuasanya, pakunya hancur jadi debu. Waktu lambungnya mau ditusuk, tiba-tiba lambungnya berubah dan tidak bisa ditembus oleh tombak itu. Waktu mahkota duri mau ditaruh di kepalanya, mahkota duri menjadi mahkota emas. Kira-kira apa yang terjadi? Tapi kita bersyukur karena Yesus menjadi teladan buat kita tentang penguasaan diri. Saudara, tapi yang luar biasa, Yesus bukan hanya menjadi teladan buat kita untuk penguasaan diri. Bukan hanya menjadi contoh bagi kita bahwa dia mampu menguasai dirinya. Tapi yang lebih powerful dari itu adalah Yesus mati di kayu salib mengalahkan dosa. Saudara tahu yang membuat kita tidak mampu menguasai diri itu adalah karena kita ini berdosa. Dosa yang menjadi akibat kita tidak mampu menguasai diri sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dosa yang membuat kita tidak mampu menghandle kemarahan, emosi kita, menghandle pikiran kita, yang membuat kita tidak mampu mengelola emosi dengan baik, itu adalah dosa. Dan dosa sudah dikalahkan di kayu salib oleh pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, tidak ada yang lain yang mampu membuat kita menguasai diri selain dengan perenungan akan ini. Yesus sudah mati di kayu salib mengalahkan dosa. Saya tidak mau lagi, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Saya tahu di antara kita, saya kenal beberapa dari kita, bahkan saya sendiri, saya kenal diri saya orang yang cukup temperamental. Saya gampang sekali marah, saya gampang sekali tersinggung. Ya, kalau saudara, ini saya cerita sedikit ya. Saya punya sahabat, dia bilang gini, "Bro, anak pertama itu menguji kesabaran." Saya pikir dia bercanda. Itu disebutkan ke saya beberapa bulan yang lalu. Tapi beberapa bulan terakhir, that's true. Anak pertama menguji kesabaran. Karena belum pernah ada yang lain yang menguji kesabaran seperti anak sendiri. Apalagi anak pertama. Belum pernah kan? Mungkin kalau anak kedua sudah pernah, sudah punya pengalaman. Saudara, ketika saya merenungkan ini, kenapa ini firman ini beberapa hari yang lalu saya sharing di PD Gloria juga. Kenapa saya mau sharing ini? Karena ini sangat memberkati saya. Bukan cukup ya, ini sangat memberkati saya. Seringkali kita pikir dengan positive thinking kita mampu menguasai diri. Seringkali kita pikir dengan menguasai perasaan kita mampu menguasai diri. Tapi kita akan selalu gagal karena perasaan kita ini penuh dengan dosa. Pikiran kita itu selalu berbicara tentang apa yang baik buat kita. Hati kita apalagi, maunya yang menyenangkan kita. Sulit untuk kita bisa menguasainya. Tapi ketika kita menyadari, seringkali kita nggak sadar atau kita tidak tahu bahwa yang mengakibatkan kita tidak mampu menguasai diri itu dosa. Dan dosa itu sudah dikalahkan di kayu salib. Saudara, dosa membuat kita merasa bahwa pride kita ini tinggi sekali. Kita harus jaga pride kita. Kita nggak mungkin direndahkan. Kita nggak boleh dibuat semena-mena. Kita harus menjadi yang terutama. Kita harus dilayani. Kita harus begini. Kita harus begitu. Orang lain harus tunduk pada saya. Saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih sempurna dari orang lain. Sehingga ketika kita diperlakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka hati kita dan pikiran kita bekerja sama, membangkitkan emosi kita, dan akhirnya meluapkan sesuatu, dan kita gagal menguasai diri kita. Tapi pagi ini saya mau kasih tahu buat saudara dan buat diri saya sendiri bahwa ketika kita digoda untuk melepaskan, untuk terlepas dari penguasaan diri, saudara renungkan ini. Kristus sudah mati di kayu salib. Akibat dosa yang membuat kita tidak mampu menguasai diri sudah dikalahkan. Sehingga waktu dosa ingin menggoda kita lepas dari penguasaan diri,
Kita bisa bilang begini pada diri kita sendiri. Edward Scott, Yesus sudah mati di kayu salib, dosa sudah dikalahkan, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup. Waktu kita mau jatuh ke dalam terlepas dari penguasaan diri, mungkin pergumulan kita bukan kemarahan. Mungkin pergumulan kita apa? Kita gampang sekali cemburu. Kita gampang sekali merasa pengen yang orang lain rasa kita pengen. Iri hati mungkin, kebencian mungkin. Ketika kita digoda untuk benci, kita digoda untuk punya kepahitan, kita digoda untuk kita menjadi orang yang serakah. Kita bisa ngomong sama diri kita sendiri, no, dosa tidak boleh berkuasa lagi atas kamu karena dosa sudah dikalahkan. Dosa gak boleh berkuasa lagi atas hidup kamu karena dosa sudah dikalahkan. Saudara, tidak ada yang lain yang mampu mengubahkan hidup kita selain dari perenungan akan berita Injil bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib bagi setiap kita. Tidak ada. Saya ini lumayan suka nonton acara solusi ya di YouTube ya. Saya beberapa kali kasih tahu saudara ya. Dan begini saudara, seringkali kalau kita berubah karena teori ya. Di Indonesia ada beberapa motivator terkenal, ya kan? Kalau kita berubah karena hanya teori yang kita dengarkan, kita berubah perilaku kita karena teori, oh kamu harus bersikap baik. Kita mulai diberikan filsafat, ilustrasi. Saudara, yang terjadi itu bukan perubahan di dalam. Yang terjadi itu adalah behavior modification. Kita berperilaku baik karena sesuatu. Bukan kita berperilaku baik karena kita diubahkan. Ini beda. Kita berperilaku baik karena sesuatu dengan kita berperilaku baik karena kita diubahkan. Itu beda. Filsafat dan teori-teori yang lain itu mengajarkan kita supaya kita berubah untuk mendapatkan sesuatu, atau supaya kita berubah untuk kita bisa memenangkan sesuatu. Tapi Alkitab mengajarkan kita hidup kita berubah karena kita diubahkan oleh berita Injil itu. Saudara, Injil itu punya kuasa. Pesan Injil itu punya kuasa, saudara. Seringkali kita hanya berbicara, kita hanya pikir bahwa Injil Yesus Kristus mati di kayu salib, kita udah diselamatkan. Tapi tidak sampai di situ. Kematian Yesus di kayu salib juga berbicara tentang hidupmu ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dia mengalahkan dosa supaya kita mampu menguasai diri. Di dalam kekristenan, penguasaan diri bergantung pada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan kepada iman kita tentang apa yang Dia kerjakan di kayu salib. Saudara, waktu kita mau terpancing untuk lepas dari penguasaan diri. Saya sharing ini karena ini saya praktekkan, saudara. Tidak mudah, saya tahu buat kita, beberapa dari kita saya kenal, kita temperamen, kita gampang sekali marah. Kita gampang sekali kecewa, kita gampang kepahitan, kita gampang sekali jatuh. Kita gampang sekali lepas dari penguasaan diri kita, dari kemalasan kita. Kita gampang sekali untuk melupakan bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah yang ditebus dengan darah yang mahal untuk satu tugas panggilan yang luar biasa, yaitu menjadi berkat buat orang lain. Tapi renungkan ini, saudara, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hati dan pikiran kita, apakah kita mau marah atau tidak? Apakah kita akan jatuh ke dalam dosa atau tidak? Renungkan ini. Yang pertama, Kristus sudah mati di kayu salib. Dosa sudah dikalahkan, dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Saya anjurkan untuk kita katakan itu di depan cermin setiap hari. Ngomong sama diri sendiri. Yesus sudah mati di kayu salib bagi kamu. Dosa sudah dikalahkan, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup. Seringkali yang bikin kita gagal itu apa sih? Kita ini menganggap sepele hal-hal yang powerful. Kita pikir ngomong di cermin itu hal yang kok aneh ya ngomong di cermin. Saudara tahu nggak, waktu kita berbicara pada diri kita sendiri, saya kan pernah bilang ya, pengkhotbah paling hebat buat diri kita sendiri itu bukan orang lain, bukan gembala saudara, bukan Gilbert Lumoindong, bukan Benny Hinn, bukan, tapi diri kita sendiri.
Waktu kita ngomong depan cermin, Yesus sudah mati bagi kamu, kamu ditebus dengan darahnya, dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Kita sedang memberitakan Injil pada diri kita sendiri setiap hari. Injil mengubahkan hidup kita. Kita berjalan dengan paradigma yang baru. Seringkali kita suka lupa. Makanya waktu kita mau jatuh, lepas dari penguasaan diri, yang pertama renungkan ini. Kristus sudah mati di kayu salib. Dosa sudah dikalahkan. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Ketika kita hampir membenci orang lain, kita hampir kepahitan kepada orang lain, ketika kita hampir jatuh ke dalam keserakahan, ketika kita hampir jatuh, orang Manado bilang, dalam golojo, semua mau dimakan, Kristus sudah mati di kayu salib. Dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan. Yang kedua, waktu kita ada di ambang-ambang akan jatuh dalam kehilangan self control, renungkan ini. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati kita. Berdoalah, minta kekuatan. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh Kudus, aku butuh kemampuan dari Engkau. Roh Kudus, mampukan aku untuk mengasihi, mampukan aku untuk menguasai diri. Karena tanpa bergantung kepada kuasa Roh Kudus, kita gak mampu untuk menguasainya. Kalau saudara baca Yohanes 14, Yohanes 15, 16, Yesus berkata, Roh penghibur itu akan mengingatkan kepada kita apa yang sudah Yesus sampaikan. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia akan menerangkan segala sesuatu kepada kita. Jadi waktu kita bersandar kepada Roh Kudus, kita merenungkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah kebenaran yang perlu kita pahami, yang perlu kita pegang dalam hidup kita, untuk kita mampu menguasai diri. Yang pertama, penguasaan diri tidak mampu, tidak akan bisa kita lakukan. Kita tidak akan mampu menguasai diri kita kecuali kita merenungkan kebenaran tentang Injil, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib mengalahkan dosa, supaya kita mampu menguasai diri. Yang kedua, di ayat yang ke-25 tadi dikatakan, Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus berbicara tentang penguasaan diri dan penghakiman. Saudara, ini yang sering juga kita lupa sebagai orang percaya. Kita akan sering kali berpikir seperti ini ya. Penghakiman itu nanti, waktu Yesus datang pada kali yang kedua, semua manusia ya itu akan dihakimi. Tapi firman Tuhan berkata, bagi kamu yang dalam Kristus, kamu memperoleh keselamatan. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-25 itu? Paulus sedang berbicara tentang penghakiman yang akan segera terjadi dalam kehidupan kita. Dalam teks bahasa Inggrisnya dan teks bahasa aslinya, itu lebih jelas mengungkapkan bahwa begini saudara ya. Ini berbicara tentang konteks waktu ya. Penghakiman yang akan datang yang dimaksudkan Paulus adalah sesuatu yang bersifat future, tapi immediate future, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang tapi tidak terlalu lama. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kalau misalnya saya panggil anak saya gitu ya, Nasara gitu ya, mungkin dia akan nyaut I will come. Nah, I will come ini, aku akan datang, ini kan kita nggak tahu kapan. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, ya bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi ya. Tapi kalau dia jawab begini, I'm coming, itu berarti dia akan segera datang. Dia akan segera datang. Nah, dalam kalimat penghakiman yang akan datang, kata yang dipakai oleh Paulus di situ adalah kata yang merujuk pada immediate future atau penghakiman yang akan segera terjadi. Secara sederhana, Paulus mau kasih tahu kita begini. Waktu kita gagal menguasai diri, ingat ada konsekuensi yang harus kita terima. Saudara, seringkali konsekuensi dari kegagalan penguasaan diri, kita pikir itu adalah sesuatu yang biasa. Saya kasih contoh. Kita gagal menguasai selera makan kita. Kita gagal menguasai nafsu makan kita, sehingga kita kena penyakit A, penyakit B, penyakit C. Kita pikir itu natural kan? Kita pikir itu natural kan? Oh iya, wajar lah saya kena kolesterol, saya makannya gorengan terus ya, daging berlimpah-limpah dan lain sebagainya. Tapi sudah tahu nggak bahwa mungkin itu terjadi sebagai penghakiman atas kita. Kita lupa bahwa ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan-kebaikan kita.
Kita gampang bohongin orang. Kita gampang bikin janji-janji palsu. Kemudian kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kita kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian kita berkata, wah, orang udah gak mau percaya sama saya. Saudara, itu kita pikir itu terjadi natural. Saudara, coba lihat ini. Kita tahu bahwa hal itu terjadi karena memang kita gagal menguasai diri dengan perkataan kita. Kita gampang sekali emosi, kita gampang sekali tersinggung, sehingga orang mau kerjasama dengan kita jadi takut. Kemudian kita pikir kita dikucilkan. Sebenarnya yang terjadi bukan kita dikucilkan. Kita sedang mendapatkan penghakiman dari apa yang kita lakukan. Saudara, seringkali semua itu terjadi begitu natural sehingga kita merasa bahwa itu wajar terjadi. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, jangan-jangan itu terjadi karena penghakiman yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Memang waktu kita berdosa, kita minta ampun sungguh-sungguh, kita mengakui kesalahan kita, firman Tuhan bilang apa? Dia Allah yang setia dan adil, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi konsekuensi dosa yang kita lakukan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap menerima ganjaran dari apa yang kita lakukan, karena memang itu berlaku selama kita ada di dalam dunia ini. Ya kalau kita sering nipu sana nipu sini, kita di penjara, ya memang itu yang harus kita terima. Tapi kabar baik buat kita, Bapak Ibu Saudara, kabar baik buat kita dalam menjalani setiap hukuman-hukuman itu, dalam menjalani setiap penghakiman-penghakiman itu, Tuhan tetap beserta dengan kita. Memang berat, tapi Tuhan beserta dengan kita. Nah, pagi ini saya mau kasih tahu dari pembacaan kita buat pagi hari ini. Paulus berbicara tentang penguasaan diri. Yang pertama, penguasaan diri tidak pernah dilepaskan dari yang namanya kebenaran tentang Injil. Waktu kita mau jatuh dalam dosa, renungkan, Kristus sudah mati di kayu salib, dosa tidak berkuasa lagi atas saya. Yang kedua, renungkan bahwa Roh Kudus ada dalam hati saya. Dialah kekuatan saya untuk menghadapi setiap godaan ini. Dia memberikan saya kemampuan, minta Roh Kudus mampukan saya untuk mengasihi, mampukan saya untuk menguasai diri, mampukan saya ya Tuhan, mampukan saya ya Tuhan. Paulus berbicara yang kedua tentang penghakiman. Saudara, mari kita renungkan bersama-sama bahwa seringkali orang tidak melihat Kristus hidup di dalam kita karena kita gagal menguasai diri. Seringkali orang gak mau bergaul dengan kita karena kita gagal menguasai diri. Dan kita pikir itu natural. Tapi biar kita berpikir lebih baik pagi hari ini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik buat kita. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang buat kita gak enak. Supaya apa? Supaya kita kembali melakukan apa yang benar di hadapannya. Supaya kita kembali aware bahwa kita perlu merenungkan Injil, supaya kita mampu menguasai diri. Di bagian yang pertama dari khotbah pagi hari ini, kita belajar dua hal. Bahwa Injil tidak bisa dilepaskan dari kebenaran, dan Injil tidak bisa dilepaskan dari penghakiman. Saudara, dua hal ini perlu untuk kita renungkan. Di sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang glorify the King through me. Biarlah kita mampu menguasai diri kita. Saya tidak tahu, kita punya pergumulan beda-beda di sini. Termasuk tokoh yang kita belajar pagi hari ini, Felix. Di bagian yang kedua dari khotbah saya pagi ini, kita akan melihat bagaimana respon Felix. Yang justru respon Felix ini mewakili kita, orang-orang yang berdosa ini. Saudara, kita harus memahami betul bahwa kita di dalam dunia ini adalah orang-orang berdosa yang diberikan pembenaran oleh Allah karena pengorbanan Yesus Kristus. Posisi kita bukan orang yang membenarkan diri, tapi kita adalah orang yang dibenarkan. Nah, kita lihat respon dari Felix. Coba kita baca kembali ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-25. Dikatakan seperti ini. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, apa dikatakan? Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudara, kita belajar tiga hal dari respon Felix secara cepat. Yang pertama, saudara, yang pertama, tahu saja tidak cukup. Tahu saja tidak cukup. Ayat yang ke-22 menjelaskan buat kita, dikatakan seperti ini. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan
Felix ini bukan orang yang tidak tahu tentang jalan Tuhan. Felix ini bukan orang yang tidak kenal apa itu Injil. Bahkan dikatakan Felix punya istri orang Yahudi. Felix adalah seorang pemimpin dari Roma yang ditempatkan di Israel pada saat itu untuk memimpin mereka. Nah, saudara tahu bahwa pemimpin-pemimpin Roma ini bukan orang-orang bodoh, saudara. Mereka ini mengerti filsafat, mereka tahu adat dan kebudayaan tempat di mana mereka ditempatkan. Bahkan Alkitab jelas berkata Felix benar-benar tahu tentang jalan Tuhan. Berarti Felix dengan kita, mungkin pengetahuan Alkitab Felix lebih baik dari kita. Felix pengetahuan tentang Tuhan dia lebih baik dari kita mungkin. Tapi kita tahu bersama bagaimana Felix yang sudah cukup tahu banyak tentang kebenaran tidak mampu mengubahkan perilakunya. Jadi dengan tahu banyak saja itu tidak cukup. Kadang-kala kita pikir kita udah cukup banyak dengar khotbah. Kita pikir kita udah cukup banyak baca renungan. Seringkali kan begitu ya. Kalau ada pembahasan tentang ini nih, wah kita ikuti kayaknya bagus. Wah ada pengkhotbah datang, kita dengarkan, wah kayaknya oke nih. Tapi pertanyaannya apakah dengan tahu segitu banyak mampu mengubahkan perilaku? Enggak, saudara. Tidak, saudara. Cukup tahu itu tidak cukup untuk mengubahkan kehidupan kita. Sudah terbukti dari apa yang kita lihat dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semakin banyak yang kita tahu, justru kenyataannya semakin sulit untuk kita bisa berubah. Iya kan? Makin banyak informasi yang masuk, kita semakin sulit. Yang mana satu yang dulu harus kita lakukan? Cukup tahu saja itu tidak cukup. Kita perlu merenungkan tentang Injil itu. Kita perlu merenungkan tentang Yesus Kristus. Seringkali kita suka ketika kita mendengarkan khotbah. Kita suka ketika kita mendengarkan ada orang-orang yang tertentu yang kita suka kalau dia sedang berbicara. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita menyukai, mencintai waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan? Kita membaca Alkitab secara pribadi, kita berdoa secara pribadi, kita menyembah Tuhan secara pribadi. Kita suka ketika orang lain cerita kepada kita suka dengarkan khotbah, kita suka pujian penyembahan ketika orang lain nyanyi. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga suka ketika kita baca Alkitab? Mungkin 2 pasal kita baca, mungkin kita berdoa 5 menit, 10 menit, tapi kita benar-benar fokus dengan Tuhan. Kadang kita datang ke gereja aja, mungkin pikiran kita entah ada di mana. Entah ada di mana. Kemudian kita berharap firman Tuhan yang disampaikan dari khotbah itu mampu mengubahkan hidup kita. Dengan pikiran kita yang entah ada di mana-mana. Tahu saja gak cukup, saudara. Tahu aja gak cukup. Kita perlu mencintai Tuhan. Kita perlu mengenal Dia secara pribadi. Kita perlu mencintai quality time dengan Tuhan. Kita perlu bangun ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mau punya hidup yang berubah, yang diubahkan oleh Allah, mari belajar untuk mencintai waktu-waktu kita dengan Tuhan. Seringkali kita terhakimi dengan perkataan yang berkata, kamu harus berdoa 1 jam aja, sehingga kalau kita gak mampu 1 jam kita pikir, udah gak usah doa. Kayaknya kalau gak 1 jam kita gak memenuhi kuota, doa kita dianggap hangus. Nggak ada, saudara, nggak ada. Doa itu bukan berbicara berapa lama kamu berdoa, tapi seberapa kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin kamu berdoa 10 menit, tapi kamu nangis sampai tisumu 1 kotak habis. Kalau kamu doa 1 jam tapi 1 pun tisu gak ada yang keluar, itu gimana? Ya bukan soal tisunya ya, tapi soal kesungguhan kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Tahu aja gak cukup, saudara. Kita perlu mengenal Dia secara pribadi. Kalau saudara bilang, wah saya senang kalau dengar khotbah dari si A, dari si B. Saya suka kalau kalau saya sendiri saya suka kalau Pak William kalau tuh saya putar lagunya, wah kayaknya surga tuh kayak deket banget gitu ya. Tapi pertanyaannya, waktu kita nyanyi sendiri kita suka nggak? Waktu kita diem sendiri terus kita renungkan Tuhan itu baik, kita suka nggak? Jangan kita nggak betah ada di dalam kamar atau di kursi kita duduk sendiri dan merenungkan Tuhan kok baik, Tuhan kok luar biasa. Nah, kita baca 2-3 ayat di iPad kita. Sekarang ini saking mudahnya kita baca Alkitab itu ada di handphone, sehingga kita sulit sekali membedakan orang. Dia ini lagi baca berita atau lagi baca Alkitab, kita nggak bisa bedain. Saking gampangnya. Harusnya kemudahan itu membuat kita lebih punya kemauan untuk melakukan apa yang baik.
baca Alkitab. Dari 24 jam kita tidur 8 jam misalnya gitu. Dari berapa belas jam yang tersisa itu kayaknya kebangetan kalau kita nggak kasih waktu untuk Tuhan. Karena tahu aja tidak cukup untuk mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua, sentuhan secara emosional tidak cukup untuk mengubahkan perilaku kita. Saudara lihat apa yang menjadi respon dari Felix. Menjadi takut, tersentuh secara emosi. Saudara, saya bukan anti sentuhan secara emosional. Sebagai orang yang melankolis dan seorang pemain musik, saya paham betul bahwa sentuhan emosional itu penting. Tapi untuk mengubahkan kehidupan, mengubah perilaku, sentuhan emosional tidak pernah cukup. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang penabur, ada benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Nanti saudara bisa baca di rumah ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Penafsirannya apa? Yesus berkata, ada orang yang menerima firman itu dengan sukacita. Sukacita ini emosional. Kita senang, waduh dengar firman Tuhan, wah saya diberkati, wah saya dicintai, wah kita senang. Tapi persoalannya begini, kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak mencintai kebenaran, maka sentuhan emosional tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Kita hanya akan berubah dalam beberapa waktu. Kalaupun kita berubah dalam waktu yang lebih panjang, yang terjadi adalah modifikasi perilaku. Kita tidak berubah karena kita hanya disentuh oleh sentuhan emosional, menjadi takut, menangis, sukacita, tidak akan pernah cukup untuk membuat kita berubah, saudara. Makanya ini, saya bukan anti orang menangis ya. Saya lahir baru di gereja Pentakosta, saya melayani di gereja karismatik. Saya pernah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, waktu saya menerima karunia bahasa roh pertama kali, waktu saya kelas 6 SD, itu dalam sejarah hidup saya, itu kali pertama saya mengalami kaki saya jalan sendiri. Saya nggak tahu, saya ada di balkon waktu itu, kan gedung olahraga, saya di balkon. Perkataan yang terakhir saya ingat adalah Bapak Pendeta Frankie Utana bilang begini, kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, maju ke depan. Itu kalimat terakhir yang saya dengar. Habis itu saya udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu, kaki saya melangkah dengan sendirinya, saya turun, tahu-tahu saya ada di barisan yang paling depan. Itu baru saya sadar, kenapa saya ada di sini? Tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Pak Frankie Utana nggak pakai turun ke bawah dari mimbar. Pak Frankie Utana hanya tumpangan tangan dari atas mimbar seperti ini, dan semua kami yang ada di bawah itu rebah. Dan tiba-tiba dari mulut saya keluar bahasa-bahasa yang baru. Tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang ngasih tahu. Saya benar-benar mengalami hal yang luar biasa untuk saya. Dan saya berani bilang bahwa itu bukan emosional, karena saya dibawa oleh Roh Kudus sendiri. Karena sentuhan emosional gak akan pernah mampu mengubahkan kehidupan kita. Saudara, kita nangis nonton film Korea, kita nangis dengar lagu-lagu melo. Tapi pernahkah kita benar-benar mengalami Tuhan sehingga air mata kita tercurah begitu deras? Seharusnya ketika khotbah disampaikan mengenai dosa, apalagi dosa yang disebutkan, dosa yang kita lakukan, harusnya itu menyentuh kita secara emosional dan berkata, aku ini seharusnya binasa. Rasa takut akan Tuhan itu seharusnya muncul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti menggampar kita, seperti menegur kita, sehingga membuat kita merasa bahwa memang saya ini harus berubah. Saya perlu Tuhan, saya gak bisa berubah sendiri. Tapi yang terjadi sekarang lebih banyak adalah apa? Ketika dosa disampaikan, ketika firman Tuhan disampaikan, bahkan dosa kita pun disebutkan, kita merasa biasa aja tuh. Sentuhan emosional tidak lagi terjadi. Sekalipun sentuhan emosional tidak menentukan, tapi sentuhan emosional itu harusnya ada ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Felix saja karena dia tahu dia berdosa, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman, apa sentuhan emosionalnya? Takut. Felix takut. Nah, kita kadang-kala, saya suka sekali dengar khotbah dari Bapak Pendeta Yakob Trihandoko, Stephen Tong. Kenapa?
Karena ketika mendengarkan khotbah mereka, ada satu kegentaran, gemetar dalam hati saya bahwa memang saya ini berdosa, memang saya ini nggak layak, memang saya ini harusnya binasa. Saya nggak mampu untuk berubah. Saya ini memang emosional, saya ini bukan ayah yang, mungkin saya bukan papa yang baik, mungkin saya ini bukan pendeta yang baik. Itu seperti menggugah hati saya untuk Tuhan, saya ini nggak mampu Tuhan, saya perlu Engkau. Harusnya itu yang terjadi buat kita. Ada ketakutan, ada sentuhan emosi yang akhirnya menuntun kita kepada satu pengakuan bahwa God, I'm nothing without you. I cannot do anything without you. Aku nggak bisa tanpa Engkau. Aku perlu Engkau setiap waktu. Yang pertama, tahu aja gak cukup. Yang kedua, sentuhan emosi aja tidak cukup. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Saya minta novel ini boleh maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yang kita perlukan adalah pertobatan yang sungguh. Kalau saudara lihat, sebenarnya apa sih yang menjadi pergumulan dari Felix? Apa dosa yang mengikat Felix? Mungkin Felix tidak dikuasai oleh kemarahan, Felix tidak dikuasai oleh kecemburuan, tapi ini yang mengikat dosa yang mengikat Felix. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-26. Ini ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Boleh ditampilkan? Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-26 ya. 1, 2, 3. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Pergumulannya Felix ini ternyata adalah ketamakan. Felix ini ternyata pergumulan dia bukan kemarahan, emosi dia bisa handle, tapi cinta akan uang dia gak mampu handle. Bahkan sampai kepada Paulus saja, dia sengaja panggil Paulus bukan supaya dia dapat firman Tuhan, bukan. Firman Tuhan hanya kamuflase yang dia perlu ini. Karena dia tahu kalau saudara baca tadi ayat yang ke-23, 24, sengaja dia bilang sama pengawalnya, jangan larang teman-temannya datang. Kenapa? Karena karena Felix tahu Paulus ini hamba Tuhan. Orang datang pasti nggak mungkin dengan tangan hampa kan? Pasti datang kasih sesuatu. Nah Felix pikir, wah bisa nih kayaknya nih. Saudara, Felix kenapa menjadi takut ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman? Simple. Karena memang hati Felix itu berdosa. Karena memang hatinya itu berdosa. Respon yang paling natural dari orang yang berdosa ketika datang atau mendengarkan tentang firman Tuhan harusnya ini, takut. Ketika kita dengar firman Tuhan dan kita sadar bahwa kita berdosa, harusnya ada the fear of God. Ada rasa takut akan Tuhan yang muncul dalam hati kita. Hari ini mungkin pergumulan kita beda-beda. Ada yang bergumul tentang emosi. Kita sering kali jatuh dalam kemarahan. Ada yang bergumul tentang kebencian. Kita gampang sekali kepahitan, kecewa sama orang lain. Ada yang bergumul tentang cinta akan uang. Ada yang bergumul tentang kekhawatiran. Kita gampang sekali takut, gampang sekali khawatir. Pagi hari ini saudara, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pagi ini. Saudara, dia sudah mati di kayu salib. Dosa sudah dikalahkan. Dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan saudara. Kalau kita banyak tahu tentang kebenaran, kalau kita banyak tahu tentang firman Tuhan, itu bagus. Tapi itu tidak cukup untuk mengubah perilaku kita. Kita gampang menangis, kita gampang bersuka cita karena firman Tuhan. Itu bagus. Tapi sentuhan secara emosi tidak mampu mengubah kehidupan kita. Saudara, renungkan ini. Tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Rekan-rekan muda dengarkan ini. Dengarkan ini. Tidak peduli seberapa keras kehidupan. Kalau engkau yakin, engkau percaya bahwa Kristus sudah mati bagi engkau, Kristus sudah mati menebus setiap dosa, maka engkau mampu untuk menguasai diri karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Tidak peduli seberapa keras engkau, tidak peduli seberapa keras hatimu. Kalau engkau percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dosamu,
Kuasa dosa sudah dihancurkan. Dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan. Engkau mampu menguasai diri karena ada Roh Kudus di dalam kau. Mari kita bangkit.